Sampurasun lagi jabat. Tahu gak nih aku lagi ada di mana? Memang salah satu kemajuan teh sarana jalan ada ini ya. Nanti mungkin kalau jalan udah bagus, angkutannya sudah bagus, produksinya masyarakat harus bagaimana supaya bagus juga sama, terus seimbang. Kalau jalan saya akui bagus. Kalau sekarang kalau dulu mah jelek. Ya, betul. Sekarang aku lagi ada di ruas jalan Jampang Tengah Tiara 2. Yuk kita lihat pada kerja gak ya? Perkenalkan, nama saya Loli. Saya sebagai pelaksana dari PT Trimukti. Dalam hal ini menjelaskan situasi pekerjaan yang sedang kita kerjakan ini, yaitu sekarang ini kita sedang mengerjakan rigid beton. Kedua, kita mengerjakan pemasangan unit. Yang ketiga, kita menggunakan penerapan tenaga kerja, tenaga lokal kita ambil 30%. Selanjutnya itu 70% dari tenaga dari kantor kita sendiri. Dan semuanya itu dari mulai supir, dari mulai tenaga kerja, sudah tercover semua oleh BPJS tenaga kerja. Kendala yang ada di sini adalah satu mengenai cuaca, lalu lintas. Lalu lintas ini trafiknya sangat intens sekali, jadi sehingga kadang-kadang kita terganggu dengan adanya lalu lintas yang ada di sini. Nah, para warga udah pada gak sabar kan lihat jalan ini lecir? Sekian info dari aku, ditunggu ya update selanjutnya. Bye-bye! Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Nah, sekarang PJT, bayar juga PJT. Bayar Pak. Berapa? Aduh, saya nggak hafal nilainya Pak. Kalau secara Nah, mungkin Pak JT ada datanya. Nah, catatan kami rata-rata per tahunnya 400 juta Pak. 400 juta. Per tahun. Nah, ini dibayar juga emang PJT ngejual air mana? Oke. Jadi secara kami dasar kewenangannya dari Undang-Undang 2019 tentang sumber daya air Pak. Jadi setiap pemanfaat air yang mengambil air dari air permukaan termasuk air mata air itu diwajibkan untuk membayar yang namanya BJPSDA, biaya jasa pengelolaan sumber daya air. Dan itu juga berdasarkan dari Kementerian Teknis kami dari PU ada tarifnya tertentu. Ini mah kategorinya mata air bukan? Katanya bukan mata air tadi. Kan 130 meter. Simpel yang kami aktifkan sekarang ya nggak ada yang mata air. Berarti bukan mata air, Pak. Berarti tidak masuk dalam kategori yang dimaksud oleh Bapak yang diatur oleh kementerian ini. Dulu di awalnya kalau nggak Ya, salah ya awal. catatan internal kita bahwa itu sumbernya dari mata air Pak. Awalnya seperti itu. Awalnya mata air. Ya, nah kesini kami tidak mengikuti lagi, tapi memang kita ada kesepakatan memang dan izinnya waktu itu memang berasal dari Pemda ya, dari Pemda. Nah, tempo hari terakhir sudah ada koordinasi juga dengan Kementerian PUPR bahwa untuk mengajukan SIPSDA Pak, surat izin pemanfaatan sumber daya air. Nah, dari sejak 2001 sampai sekarang itu sudah berjalan. Ini mungkin masih dengan Kementerian PU ya Pak ya? Enggak, sekarang ini dalam pandangan Bapak secara hukum. Kan kalau tadi mengatakan Aqua bukan bersumber dari mata air pegunungan, tapi Aqua bersumber dari air pegunungan, bukan mata air. Apakah kalau air 130 meter yang diambilnya itu menjadi objek? Apa itu yang di Bapak namanya? Kalau di Pemda kan retribusi Bapak apa? BJPSD Pak. Apa itu? Biaya jasa pengelolaan sumber daya air. Oke, biaya jasa pengelolaan sumber. Artinya jasa yang diberikan oleh PJT apa di situ? Ya, jadi kami sesuai PP pembentukan perusahaan BUMN, kami ditugaskan untuk mengelola daerah aliran sungai. Salah satunya adalah aliran sungai Cipunagara Pak.
Dan itu dari hulu sampai hilir. Dan kami di sana melakukan kegiatan OP di atas, di hulu kita mengelola pintu bantar panjang. Kemudian kami juga melakukan konservasi di sana. Kemudian pembersihan saluran sekunder untuk irigasi juga, Pak. Jadi kami memang secara ini kami kembalikan lagi untuk Itu kegiatan. jasanya adalah diberikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan pembangunan pengelolaan sumber daya air. Betul. Ya kan? Walaupun Sepanjang sekarang sungai tanah tadi, PJT, Ya, walaupun sekarang tanah PJT sudah diambilin orang, termasuk yang Kerawang. Siapa, Pak? Ya kan? Nah, itu jasa yang diberikan. Tapi jasa yang diberikannya kan bukan pada Aqua. Tidak secara spesifik Aqua. Jadi kita mengelolanya daerah aliran sungai. Artinya jasa diberikannya adalah pada masyarakat yang mendapat manfaat dari Sungai Cipunagara. Termasuk saluran irigasi, di mana kalau untuk sektor irigasi kami tidak melakukan pemungutan. Jadi untuk sawah-sawah kan Ya, tidak. saya pakai air PJT nyawah Pak, tidak bayar ke PJT Pak. Saya bayar cuma ke Waker Pak. Oh, Nah, siap. itu yang tukang atur air Pak, yang tidak digaji oleh pemerintah Pak. Kan Waker ya, ulu-ulu kan gitu loh. Artinya ke Bapak gini loh, ada air yang dimanfaatkan, Ya. kemudian oleh Aqua, Ya. dan kemudian bayarlah ke Bapak. Bapak memberikan jasa yang dibayarkan oleh Aqua ke Bapak itu untuk kepentingan pembangunan irigasi. Ya, jadi Aqua ini salah satu, Pak. Jadi kalau dari satu daerah sungai ini ada yang ngambil, itu juga kami seluruhnya dananya kita gunakan untuk Kan daerah aliran sungai yang diambil. Ini mau pompa dalam Pak. ya. Nah, Nah, mungkin pompa dalam masuk objek enggak? catatan awalnya begitu, Pak, di air mata air ya. Cuman kesininya kemarin baru 2021 ada. Sebenarnya izin menambahkan Pak, kalau daerah sungai sebenarnya kewajiban atau tidak kita juga melakukan konservasi kan dari hulu sampai hilir. Karena walaupun air tanah dalam, kami paham bahwa pengguna air itu kan sepanjang daerah sungai. Jadi sebenarnya secara koneksi yang dilakukan oleh PJT masih relevan lah dengan kegiatan yang kami lakukan juga secara sendiri, secara mandiri sebagai Aqua. Artinya gini ya, Aqua itu PJT mengerjakan konservasi sumber daya air, Ya. Aqua juga mengerjakan, Betul. gitu loh. Ya. Artinya dua-duanya bisa saling adu data. Bisa. Saya sudah mengerjakan ini, Ya. Bapak mungut ini dari saya sekian. Nanti nggak usah mungut aja, saya berikan aja dalam bentuk Konservasi. kayak gini objek. Pak. Ada logika pajak yang lagi ingin saya pakai, walaupun belum tentu ini bisa jadi pertentangan undang-undang. Apa itu? Kalau saya sih retribusi ya. Misalnya begini, saya dulu pernah ketika jadi bupati, ada rumah makan. Kemudian dia punya kewajiban bayar pajak hotel restoran. Saya ngasih diskon. Hampir 75% nggak usah bayar pajak. Kenapa? Rumah makan. Karena rumah makan itu bangun jalan lingkungan. Oh, sudah dalam bentuk lain. Kan kasih baju buat linmas, gaji RT tiap bulan dikasih. Kemudian menyekolahkan anak, saya bilang udah nggak usah. Anda sudah membayar langsung, kan gitu. Itu tapi kan kalau pajak kan belum tentu karena nanti perusahaannya bisa Beda, disalahkan kalau nggak ya. mungut. Ya. Gitu loh. Ya. Nah, jadi Pak, sekarang pertanyaan ke Bapak sekarang. Di bornya 130 Ya. meter. Masih jadi objek nggak? Pak, izin Pak, kalau mengacu ke di sini ya bahwa air permukaan itu berupa pada mata air, sungai, danau, waduk, rawa, sumber air permukaan lainnya. Nah, nomor B ada air tanah pada cekungan air tanah, air hujan, air laut dan lain-lainnya, Pak. Jadi kalau mata air ini termasuk Pak, kalau yang ngebor ini memang tidak ada. Nah, itu tinggal menjadi bahan untuk didiskusikan, dievaluasikan. Apakah ngebor itu termasuk objek pembayaran gitu terhadap istilahnya apa tadi lupa tadi? PJSDR. Nah, kategorinya apa? Itu pajak, retribusi atau apa? Pembayaran apa itu? Retribusi masuknya. Retribusi mungkin kan, Retribusi. bukan pajak kalau pajak. bukan. Retribusi. Maksudnya PNBP, Pak. Iya. Oh, penerimaan negara bukan pajak. Penerimaan negara Iya, bukan retribusi. pajak, gitu kan? Nah, kemudian iya kan kalau itu juga dihitung sebagai airnya PJT kan harus dihitung publikasinya. Ngitungnya 400 juta dasarnya apa? Ada water meter Setiap bulan kan datang petugas PJT, petugas PDAM, petugas dari Jadi Bapak yang meteran itu bayar ke PJT, bayar ke PDAM. bayar ke PJT, bayar ke PDAM, bayar ke Bayar pajak. Enggak, Pabrik kan kategorinya pajak, Pak. Oh, kalau Bapak pajak, Pajak. pajak air pompa dalam. Pajak air tanah. Ya, pajak saya nyebutnya pompa dalam karena dalam pompanya. Ada itu kan air dipompa, Bu. Iya. Nah, pajak air tanah. Pertanyaannya, ini kan kita benerin, Bu. Nah,
Bapak koreksi. Itu ada warga nangis, akses jalannya nggak punya ke rumahnya. Warga nangis, mandinya pakai air sawah. Ini di luar PDAM nih, ini tanggung jawab pemerintah. Kemudian rumah rakyat miskinnya banyak banget. Itu duit yang 8 miliar, hampir 10 miliar atau 11 miliar per tahun dipakai apa? Kalau warga yang seharusnya menikmati air itu berkontribusi untuk menjaga konservasi yang ada di situ, kok nggak kebagian apa-apa? Begitu Bapak? Itu dulu. Ya dulu kan saya nanya dulu, sok karena itu sok. Jadi kalau sekarang khusus daerah-daerah situ, Cisalak, daerah situ, kita tahun ini saja di perubahan saja hampir 8 sampai 10 miliar untuk pembangunan jalan di daerah situ. Jalan di daerah situ. Itu dulu. Kalau yang dulu nggak tahu kemana. Kalau yang sekarang semua dibalikan lagi. Salah satunya untuk jalan, lalu juga untuk perbaikan sekolah yang rusak. Ketiga memang ada beberapa lagi untuk Rutilahu. Rutilahu belum di tahun ini, baru di tahun depan. Karena tahun ini masih fokus dulu perbaikan jalan-jalannya yang memang di daerah situ masih sangat jelek. Sekarang jadi diakui daerah situ jalan kampungnya jelek-jelek. Diakui. Rumahnya kumuh-kumuh. Rakyatnya gatel-gatel. Sedangkan duitnya dinikmati oleh pemerintah PDAM dan PJT. Tapi sekarang sudah dirubah. Udah bener nih. Bener. Jangan ngebohong. Sudah di masyarakat pun udah pada update. Sudah pada update. Jadi karena memang fokusnya di situ saja hampir 4 kilo kita perbaiki jalannya udah selesai. Sudah. Kemarin. Jalannya bagus. Hot mix. Beton. Hot mix. Daerah selatan hot mix. Hot mix. Ya kan? Terus ada yang nangis-nangis tuh, jalan akses ke rumahnya itu jelek. Itu jalan bukan jalan kabupaten. Ya udahlah, harus bukan kan duitnya diambil. Karena memang tahun ini karena kan desa pun dapat BKUD. Nah, kita memfokuskan tahun ini anggaran APBD itu untuk perbaikan jalan kabupaten dulu. Masa sama kan udah janji sama provinsi mau dibenahin. Iya, jadi inti untuk yang sekarang ini perubahan nih ya. Perubahan dulu berbicara perubahan. Itu kan 250 miliarnya untuk perbaikan jalan kabupaten. Udah dulu. 2026 Siap. itu jalannya jangan oleh Pemprov karena yang memungut pajaknya kan Bapak. Siap. Kabupaten aja. Yang Cisalak. Iya, jalan Luletik warga, akses warga 1 kilometer. Yang dekat PDA, yang dekat pabrik. Ya, siap. Oleh Bapak aja. Siap. 2026 oleh Bapak aja ya. Siap. Jangan oleh Pemprov. Pemprov nggak ngambil apa-apa. Siap. Pemprovnya kepentingan cuma satu, pakai mobil. Nah, sekarang ngomong mobil, Pak. Udah selesai ya, Bu? Gitu loh. Ini kan clear ini, semua harus segera dibenahin. Tidak boleh ada uang yang mengalir tanpa dasar pijakan hukum yang memadai, Pak. Kan kita sekarang mobil. Mobil tuh saya tuh kepentingannya satu, Bu. Saya ini bangun, Bu, gila-gilaan tahun ini. Gitu loh. Ini baru terjadi sepanjang sejarah bangun. Dulu zaman Bapak kepala PU berapa? 400 maksimal 800. Maksimal 800. Sekarang 3 triliun kan gila-gilaan ya. Tapi 3 triliun ini kan nggak mungkin kita terus-terusan ngomongnya di jalan. Ya gitu loh. Kalau mobilnya gede-gede gitu. Dan saya juga yang mobil gede itu tinggal mobil aku aja sekarang yang lewat. Kalau bis itu Sabtu Minggu yang piknik. Ya, kan gitu loh. Hanya bis aku aja. Saya kan sudah bikin surat edaran. Iya. 2 Januari harus ganti. Nah, yang bagian ngangkut tuh siapa? Distributor, Pak, mitra distribusi. Kita nggak perkara truk. Oke. Mitra distribusi. Jadi Ibu sudah punya distributor itu yang nyiapin truk. Betul. Kemudian semua itu adalah distributor. Nah, sekarang dengan ketentuan yang dibuat oleh gubernur, bisa nggak distributornya merubah? Izin ya Pak, kan sebenarnya topik kendaraan besar ini sudah dibahas cukup lama di nasional. Keputusan terakhir adalah pemberlakuan untuk bisa lebih rapih dan sesuai ukuran truknya di nasional 2027 seluruh Indonesia ya. Nah itu memang diminta waktu yang cukup lama karena transisi untuk dari truk besar ke truk kecil tergantung ukurannya itu cukup lama. Satu adalah masalah pasokan truk yang tentunya juga bisa memadai sesuai dengan kebutuhan untuk setiap industri, nggak cuma kami ya Pak. Yang kedua adalah masalah biasanya ini logikanya kalau satu truk besar misalnya berubah menjadi 3 truk kecil, itu sebenarnya antrian untuk bisa melakukan unloading dan loading di pabrik itu butuh juga kantong parkir. Termasuk juga adalah studi untuk bagaimana pengaruh terhadap kemacetan di jalan dan sebagainya.
sama memang ada lagi studi yang sedang diassess bagaimana itu berdampak terhadap kecepatan produksi atau unloading barang kami dari pabrik untuk ke konsumen. Nah itu perlu dianalisa sehingga memang waktunya adalah 2 tahun. Itu yang sedang kami persiapkan. Punten kalau misalnya memang dalam konteks yang sekarang hanya di Jawa Barat untuk 2 bulan mengganti, sepertinya yang kami pahami dari mitra distribusi mereka belum sanggup, Pak. Tapi kan jalan saya keburu hancur. Kita juga melakukan sementara ini atau bukan sementara ini, beberapa tahun setelah kami produksi juga kami melakukan CSR atau kontribusi. Udah Bu, untuk jangan menjaga, hitung yang 1 miliar Bu. 1 miliar itu setengah kilometer aja enggak. Jadi jangan dibuat, kenapa saya tolak uang 1 miliar itu? Karena itu mencederai negara. Negara mampu bangun dengan 3 triliun, kok harus ngutip dari swasta 1 miliar yang membuat mukanya buruk? Makanya saya nggak mau. Kenapa? Itu tidak punya arti dibanding dengan ban mobil ibu yang lewat sekian ratus kilometer jalan provinsi. 1 miliar itu hanya 1/4 kilometer. Jalan tuh per kilometer 3 miliar sekarang. Ya, betul. Gitu loh. Tapi kan ngomong kemana CSR? Saya jauh tahu CSR 1 miliar udah deh. Kalau 1 miliar gitu loh. Izinkan kami bicara dengan pihak distribusi yang memang mengelola dan memiliki truk-truk tersebut. Iya, dan overload semua. Kan itu harusnya 9, tiba-tiba 13,5 kan overload. Maksud saya jalan dibangun itu untuk banyak orang, bukan hanya untuk satu pabrik. Makanya saya tegas-tegasan kan. Sekarang yang kalau saya mau ngomong Bu, pertambangan sekarang 2 sumbu. Ya. Dipaksa sama kita. Itu pertambangan loh Bu. Masa Aqua perusahaan besar. Izin Pak Gubernur, memang jalan provinsi Kasomalang Cisalak itu jalan provinsi tipe C atau tipe D gitu yang memang tidak boleh dilalui truk-truk sebesar itu seharusnya, karena kan kecil jalan provinsi. Tapi dulu kenapa yang diizinin? Kan dulu belum jadi bupati. Oh iya, juga belum jadi gubernur. Gitu loh. Ya kan resikonya kita memperbaiki banyak orang marah. Iya. Kan banyak orang marah karena kebiasaan. Dengan adanya surat perbuk kita tentang jam operasional kendaraan besar, sebenarnya hitungannya kalau mereka pakai kendaraan kecil akan lebih maksimal karena kan dia ada pembatasan jam sebetulnya. Dengan hari ini ada pembatasan jam, yang truk-truk besar itu kan nggak boleh lewat. Boleh nggak kalau begini saya pakai ekonomi kerakyatan? Saya nyiapin misalnya para sopir, saya kerjasama dengan BJB, saya kasih kredit truk sopir ini tanpa DP. Mereka sopir-sopir itu tugasnya adalah menjadi transporter yang pengangkutan air mineral itu ke distributor. Tapi nggak akan mau distributorin karena usaha monopoli. Ya, kami mesti ngobrol juga sih Pak. Kan gitu. Ya kan Pak, karena monopoli kan dapat untung. Terus yang berikutnya juga kan ada pertanyaan besar Bu. Perusahaan besar, mohon maaf ya, nggak pernah rugi loh Bu. Untung terus Bu, airnya melimpah begitu. Dan tidak beda dengan bikin kain, beda dengan bikin yang lain. Malah kalau bikin rokok sendiri kan ada nanam tembakau segala. Kalau ini kan air langsung jadi langsung dijual. Kalau melihat tuh, itu semua sopir yang dengan bobot besar itu rendah upahnya di bawah UMK. Kasih masukan ke distributor Pak, karena iya, memang kita percaya dengan ya artinya distributor ini ngambil untungnya kegedean, bayar sopirnya murah. Ada yang 120.000. Kan saya wawancara sebelum ke pabrik itu yang sopirnya orang Indramayu, tinggalnya di Bogor, kan isinya orang Bogor. 120.000 dia bisa hanya ngirim sama istrinya sekitar 70. 120.000 itu tanpa makan. Artinya bahwa truk yang besar itu ruginya 3. 1 sudah overload menghancurkan jalan. 2 juga sering menimbulkan kecelakaan lalu lintas, 3 orang meninggal salah satunya. Yang ketiga bayar upahnya rendah. Nah kemudian kalau di stop, saya tahu yang gitu-gitu. Kalau pemerintah punya kebijakan overload nggak boleh, nanti sopir ini yang pada demo bawa mobil dipalangin di jalan. Nah, saya sih lebih nawarin kalau kita mau konsisten pada ekonomi kerakyatan, yuk Pemprov Jabar bersedia menyiapkan ratusan mobil sumbu 2. Kerjasama dengan BJB, sopir nanti MOU dengan BJB mengajukan kredit, terima mobil baru atau bekas, kemudian nanti jadi transporter tambang, transporter
industri. Nanti orang banyak kerja tidak nganggur, asalnya budak jadi tuan. Budak itu artinya buruh, gitu loh. Artinya pegawai lah bahasa kasar. Gitu. Nanti kami sampaikan Pak, mungkin juga bisa bicara langsung juga dengan teman-teman mitra Ya boleh lah, gitu loh. Ini kan cara loh Bu, kan saya bersikap bijak nih. Bijak itu artinya bahwa ini ekonomi kita ini harus tidak boleh hanya menguntungkan satu pihak, harus banyak orang yang terlibat melahirkan keadilan. Itu aja. Mudah-mudahan lah. Ya Pak, nanti juga tambang juga gitu Pak. Nih, nanti yang sopir-sopir tambang yang marah-marah itu yuk kasih kredit mobil. Bila perlu yang nambangnya juga kamu sendiri. Angkut dari dulu juga tambang begitu. Begitu Pak Bupati, ada pesan apa lagi? Intinya masalah kalau pribadi Pak Gubernur menekankan masalah kendaraan karena memang kendaraan itu udah merenggut korban berkali-kali. Satu, kedua masyarakat. Jujur Jumat kemarin saya bisa berdesa Pak Gubernur di daerah Cisalak. Pulangnya itu konvoy Pak Gubernur, truk-truk besar itu, bahkan saya sendiri sampai menabrak Avanza karena saking susahnya nyalip. Saya berhentiin 3 mobil aja, itu masyarakat tuh semua tepuk tangan Pak, karena saking udah nahan itu bertahun-tahun. Makanya kemarin kita sudah kumpulkan pihak dari ekspedisi dan pihak Aqua. Kita ingin komitmen jelas Pak. Selama ini nggak ada komitmen yang jelas. Hari ini dimarahin, besok terulang lagi. Kita pengen hal yang konkret Pak. Karena memang ini betul-betul udah sangat meresahkan lah bagi kita Pak. Yang jelas di Pudunan itu sudah 5 meninggal. Betul. 2 oleh truk pengangkut bahan tambang, tukang becak, dan 1 lagi orang yang punya warung. Betul. Yang 3 adalah kemarin. Betul. Nggak boleh lagi ada yang berikutnya. Betul. Karena apes tuh nggak ada kalendernya. Betul. Ya kan? Karena kita juga kalau lagi nanjak, kan kita nggak tahu. Betul. Mobil itu mudun atau lagi mudun di depan, mobil itu lolos kan kita nggak tahu. Nah, ini bagian saya mungkin gubernur yang detil, mungkin udah ngambil resiko, bongkarin bangunan, habis itu ditata, bikin jalan. So Bapak Ibu rasakan, jalan itu sekarang dari mulai sana tuh, dari mulai gerbang tol Kalijati sampai mulai gerbang tol Cilameri sampai Bandung. Saya baru udah gerjek-gerjek yang di kota Bandung aja ada. Jalan gerjek-gerjek ini jalan apa? Provinsi. Hotmik. Gitu loh Bu. Artinya saya bayarin pajak dengan baik, berkomitmen buat warga dengan baik, tapi tidak mungkin pemerintah jalan sendiri semua. Dan saya juga ngucapin terima kasih pada siapapun yang berpartisipasi, dan selanjutnya juga langkah-langkah berikutnya yang Bapak nanti biarkan nanti ada tim yang melakukan audit, baik audit keuangan pembayaran PT Aqua ke PDAM dan ke VJT benar atau salah secara hukum, dan maupun audit lingkungan. Ini kan saya tidak nyari apa-apa, tidak ngada-ngada, dan berlaku bukan hanya buat PT Aqua, buat seluruh perusahaan pengambilan sumber air di Provinsi Jawa Barat. Saya akan melakukan yang sama, dan mungkin besok juga saya tiba-tiba datang ke perusahaan Anda. Gitu. Nuhun ya. Ibu. Ya Pak, nuhun. Ibu nuhun ya. Ya, nuhun Bu.